Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Ajaban mimman la yara uyubahu. Sungguh heran kepada orang yang tidak melihat aibnya. Ya, sungguh heran kepada orang yang tidak melihat aibnya. Qala Abu Abdillah Ibn Muqatil rahimahullah, ajibtu Qala Abu Abdillah ibn Muqatil rahimahullah, ajibtu li ibni Adam ikhtarahu Allahu li nafsih ma'a ghinahu anhu, kayak udah ya, wa huwa yu'ridu anhu ma'a faqrihi ilaihi, wa ajibtu liman yusghilu nafsahu bi syai'in wa huwa ya'lamu annahu qad furigha minhu, wa ajibtu mimman ya'muru ghairahu bima la yaf'aluhu wa yaghdabu ala ghairihi bima yaf'aluhu. Allah. Wa mimman yakrahu an yu'sa wa huwa 'asin, wa mimman yuhibbu an yuta' wa huwa ghairu muti'in li rabbih, wa mimman yalumu ghairahu 'ala adh-dhann wa la yadhummu nafsahu 'ala al-yaqin. Al-Imam Abu Abdillah ibn Muqatil berkata, aku heran kepada manusia. Allah telah memilihnya untuk diri Allah sendiri. Artinya bahwa manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Itu yang dimaksud wastana'tuka li nafsi. Allah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi Allah Musa, wastana'tuka li nafsi, kamu aku ciptakan untuk diriku, artinya untuk mengenalku, untuk menyembahku, untuk menjadi khalifahku, untuk beribadah kepadaku. Selain manusia, Allah ciptakan untuk manusia. Dunia akhirat Allah ciptakan untuk manusia. Surga neraka Allah ciptakan untuk manusia. Malaikat dan jin Allah ciptakan untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang Allah ciptakan untuk manusia. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi Allah ciptakan untuk manusia. Malaikat untuk melayani manusia. Dan semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Maka janganlah manusia ketika melaksanakan ibadah kepada Allah untuk ciptaan-ciptaan itu. Surga, neraka, kedudukan, nama baik, segala macam, ya Allah sudah tentukan, takdirkan. Dan kita diciptakan untuk Allah. Wastana'tuka li nafsi, katanya. Maka dengan bahasa lain, ikhtarahu Allahu li nafsihi. Allah telah memilih manusia untuk diri Allah. Ma'a ghinahu anhu,
Ya, di samping itu Allah tidak memerlukan manusia. Ma'aghinahu, Allah tidak perlu anhu kepada manusia. Kitalah yang memerlukan Allah. Ketika Allah menyuruh ibadah, kita memerlukan ibadah. Kita memerlukan ibadah. Karena Allah meletakkan apa yang kita perlukan di balik kesusahan. Ya, karena Allah meletakkan apa yang kita harapkan di balik ujian-ujian besar, di balik itu. Maka jangan melihat ujian, jangan melihat kesusahan, tapi itu hanyalah sesuatu yang mesti kita lewati untuk mendapatkan harapan kita dan apa yang kita inginkan. Artinya ketika kita melakukan susah payah, ibadah kan susah payah, usahakan susah payah. Ya, ketika kita melakukan itu, kita sedang membahagiakan diri sendiri. Kita sedang berusaha mendapatkan apa yang kita perlukan. Itu. Bukan, wah saya udah ibadah ya Allah, kurang apa saya tuh? Nah, itu memang kurang ajar betul. Ya. Dikira Allah perlu kepada ibadah itu. Kalau manusia misalnya, saya merintahkan sesuatu untuk keperluan saya memang, itu manusia tuh. Tetapi kalau Allah tidak, Allah merintahkan sesuatu untuk keperluanmu. Ya, itu sebab di dalam thariqah, di dalam tasawuf ada tarbiyah itu. Lakukan untukmu, bukan untuk selainmu. Ya, maka praktek-praktek kita juga melakukan kebaikan kepada orang untuk kita sebenarnya. Ketika kita kepada Allah, kita melakukannya karena Allah. Berarti kita melakukan sesuatu itu untuk kita sendiri. Itu. Tapi jika kita melakukannya untuk selain Allah, kenapa orang melakukannya untuk selain Allah? Berarti dia melakukannya untuk selain Allah itu, untuk dirinya, untuk diri orang lain, untuk ya, seorang suami misalnya, seorang istri melakukan kebaikan untuk istri, untuk suami, jangan. Ya, jangan. Memang kelihatannya orang memerlukan, maka kan ada ungkapan bijak begini. Jika engkau ingin bahagia, bahagiakan orang lain, kan begitu. Karena kita menerima kebahagiaan itu dari orang lain. Berilah kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak yang kita perlukan. Kebahagiaan itu. Itu sunatullahnya begitu. Ya, jadi lakukanlah untuk Allah. Seperti kita melakukan untuk diri kita sendiri. Ya. Itu sebab ketika Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, ilustrasinya begitu. Iman itu adalah mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi amal iman ya begitu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagiakanlah orang lain, begitu. Maka kita jangan pernah mengatakan ngapain untuk orang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh begitu. Kita tertutup kepada orang lain, tidak berbuat kebaikan kepada orang lain. Pada hakikatnya, maka kita tidak membahagiakan diri sendiri. Gitu. Ya. Ilustrasi ini materialistik, tapi jika perbuatan yang lillah rabbaniyah, maka dia melakukannya untuk Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Ya. Nah, maka heran kata Imam Abu Abdillah, ya, Allah memilih untuk dirinya dan Allah tidak memerlukannya. Wa huwa yu'ridu anhu, sedangkan manusia berpaling dari Allah. Ya, lihat hu-nya itu. Ikhtarahu,
Allah memilih ibn Adam linafsihi linafsillah ma'aghinahu Allahu an ibni Adam, padahal Allah tidak perlu kepada manusia. Wa huwa manusia yu'ridu anhu, berpaling dari Allah, ma'a faqrihi ilaihi, padahal manusia perlu ilaihi kepada Allah. Faqri ibn Adam ilallah, ya, padahal kita perlu kepada Allah, ya, karena yang memberikan kebahagiaan itu Allah, yang memberikan surga itu Allah, maka lakukanlah untuk Allah, ya, maka lakukanlah untuk Allah. Kita ingin memberikan agar orang itu menerima, maka hanya Allah lah yang bisa menyampaikannya, ya, bukan kita. Ketika kita tidak diterima, ya, maka Allah menerimanya dan kita tidak perlu. Ya, dan kita perlu kepada Allah itu, tetapi kita berpaling dari Allah. Wajib itu liman yusghila nafsahu bisyai'in. Dan aku heran kepada orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu. Hatinya condong, hatinya berorientasi, ya, hatinya menghadap kepada sesuatu. Itu namanya menyibukkan dirinya dengan sesuatu. Ya. Dia beramal, dia sibuk dengan amal, bukan sibuk dengan Allah. Ya. Dia melakukan kebaikan kepada orang, sibuk dengan orang itu, bukan sibuk dengan Allah. Karena sesuatu itu adalah selain Allah. Idza arada syai'an, itu kan syai'an, itu adalah sesuatu selain Allah. Ya, Allah yang menamakan syai'. Apakah ada syai' sebelum Allah sehingga Allah inginkan? Seperti misalnya saya menginginkan si fulan itu sudah ada sebelum saya inginkan, ya. Idza arada syai'an, ketika Allah menginginkan sesuatu, apakah sudah ada sesuatu itu? An yaqula lahu kun fayakun, Allah mengatakan saja jadilah sesuatu itu, maka jadi. Berarti sesuatu yang disebut oleh Allah itu adalah masyiatuhu, kehendaknya, ya. Maka jadilah sesuatu. Oleh karena itu ulama-ulama menyebut selain Allah ini yang kita katakan maujud atau wujud atau alam atau kaun atau juga syai'. Dan di dalam tasawuf, syai'un itu, kaun itu, maujudat itu juga nafs, disebut nafs. Karena segala sesuatu punya nafas, punya diri. Itu. Nah, heran orang menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maknanya dengan selain Allah. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu, manusia itu, annahu, bahwasanya manusia qad furigha minhu, ya, manusia itu qad furigha minhu, telah dijauhkan, dikosongkan dari sesuatu itu, ya. Artinya bahwa sesuatu itu tidak dibebankan kepada kita, ya. Sesuatu itu qad furiga minhu, telah dirampungkan, telah diselesaikan dari dia. Artinya tidak ada sesuatu yang kita ciptakan, tidak ada, semuanya sudah Allah sediakan. Kita nggak ada kesibukan untuk apakah kita bikin orang, kagak. Kalau kita bikin berapa, yang seperti apa bikinnya, ya. Tidak. Qad furiga minhu, furiga itu artinya kamu tidak disibukkan oleh itu, kamu dirampungkan, dikosongkan,
artinya dilepaskan darimu, direngsekan, atau apa rengsek itu? Bagusan terjemahan kita kayaknya. Ya, dan kita direngsekan, apa rengsek ya? Ya artinya kita nggak diajak untuk sibuk. Sesuatu itu ada sesuatu yang kita yang ciptakan, kan tidak? Semuanya udah ada. Semuanya Allah yang bikin. Kita bekerja, hasilnya kan Allah yang nentuin. Dari awal kita tahu hasilnya Allah yang nentuin. Kenapa kita mumet-mumet? Ya sudah. Itulah. Jadi sibuk dengan sesuatu padahal qad furigha minhu. Ngapa nggak berhasil? Lah ngapa? Lah emangnya ya. Ada orang misalnya, nanti saya akan melakukan ini, saya bercita-cita ini. Lu mau ngomong doang, lah emang bisanya apa kita? Emang ngomong doang. Ya udah, kalau nggak terkabul ya udah. Itu. Artinya tidak sibuk itu disibuk di hati. Ingat ya, ketika kita bicara tasawuf, jangan pergi ke alam fisikal, semuanya ke rohani. Enggak sibuk, ya, berpaling, itu semuanya roh. Ya, semuanya rohani. Wajibtu mimman ya'muru ghairahu bima la yaf'aluhu, dan heran kepada orang yang memerintah orang lain dengan sesuatu yang dia tidak mengerjakan. Orang disuruh begini, begitu, dianya nggak melakukan apa-apa. Ya, kalau kata Kiai Ceger dulu, ya, Ustadz itu katanya kayak kenek. Ya, naik kita ini ke anu, udah masuk pergi, dia nggak kemana-mana. Ya. Wa yaghdabu ala ghairihi bima yaf'aluhu, dan marah kepada orang lain, nggak suka karena orang lain melakukan sesuatu ya yang juga dia melakukan. Lu ngapa begitu? Lu ngapa korupsi? Lalu kayak korupsi kan gitu. Ngapa jadi marah sama orang? Ya. Lu makan duit orang, lalu dia makan duit orang sama. Nah itu heran. Ya. Wajibtu mimman ya'muru ghairahu bima la yaf'aluhu. Nyuruh orang dia nggak ngerjain, dan marah kepada perbuatan orang yang dia juga ngerjain. Dan marah heran juga mimman yakrahu an yu'sa, enggak suka kalau diderhakai. Ya. Wa huwa asin, padahal dia juga derhaka. Artinya dia tidak suka kalau dia tidak ditaati, padahal dia juga tidak taat, tidak melakukan kewajibannya. Ya. Wa mimman yuhibbu an yuta, dan heran kepada orang yang suka ditaati, wa huwa ghairu muti'in li rabbih, dia sendiri tidak taat gitu. Itu ngapa ya orang nggak sholat? Ya, orang nggak sholat, lalu nggak jujur kan gitu. Ngapa ya orang itu nggak puasa? Ya, lu nggak ikhlas kan gitu. Atau amal yang sama. Memang dalam undang-undang taghyirul munkar, ya, berbeda. Undang-undang amar ma'ruf berbeda dengan undang-undang nahyu anil munkar. Kalau memerintahkan kebaikan, dianya mesti melakukan dulu. Tapi kalau mencegah kemunkaran, tidak. Yang penting kemunkaran yang dicegah, bukan kemungkaran yang dia kerjakan. Misalnya kita ngelarang orang minum, dia emang nggak minum tapi nyolong gitu, kan munkar juga. Masih boleh selama ya sesama minum, nggak boleh ngelarang. Baru itu tidak boleh agama tuh melarang, stop.
Lu jangan mencuri, lu nyuri gitu. Itu nggak boleh tuh. Ya, melarang sesuatu yang dia melakukan itu tidak boleh. Makanya wa yaghdabu ala ghairihi bima yaf'alu. Ya, banyak ulama itu menulis tentang amar ma'ruf nahi munkar, apa undang-undangnya, apa etikanya, bagaimana caranya. Ya. Berdasarkan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in, bagaimana mereka mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa mimman yalumu ghairahu ala dzan, dan heran kepada orang yang mencaci orang lain padahal ala dzan, di atas prasangka. Begini ya, kita tahu dari mana orang itu busuk hatinya, misalnya orang itu pendendam, orang itu buruk sangka, dari mana coba? Emang ada bacaannya, ada warnanya, ada bentuk perbuatan fisiknya, ada ciri fisiknya? Kan enggak. Ya. Biasanya orang kalau enggak berpihak sama dia, pasti itu enggak suka sama saya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, kalau tidak mendukung pendapatnya berarti dia tidak. Artinya bahwa seseorang menilai sifat orang lain itu ala dzan, sangka. Ya, sangka itu kan persepsi seseorang kepada orang lain. Ya, itu persepsi itu keluar daripada sifat di dalam hatinya. Kalau sifatnya baik, maka keluar sangkanya baik. Kalau sifatnya buruk, keluar sangkanya buruk. Maka nggak bisa ditanyakan kenapa lu bersangka buruk. Kan udah jelas, udah keburukan yang disimpannya keluar sudah berupa sangka. Itu. Kalau juga iya orang itu soleh, sangka. Ya, orang kalau dia suka udah baik aja. Orang kalau dia nggak suka udah buruk aja. Ya, kan sampai di situ. Kecuali jika orang memiliki sifat kebaikan tertentu, maka dia tahu bahwa orang lain punya atau tidak punya, dia tahu. Itu. Kalau nggak punya, sangka semua. Orang itu soleh, ya. Kalau dia punya kesolehan, maka dia tahu. Dia boleh merasa. Jika tidak, tidak. Maka ukuran orang yang hatinya bersih, dia merasakan orang lain hatinya kotor. Gitu. Tapi kebersihan hatinya itulah yang melarang dia untuk mengatakannya, untuk menunjukkannya walau dalam sorotan matanya. Nah, orang yang malah ngimpo-ngimpo begitu, wah lu buruk, itu dukun. Ilah sampai hatimu hitam, sampai diperlengin begitu. Apa yang dibaca itu bohong, itu action. Kayak dukun ngobatin orang kesurupan, tangannya dibegini-begini sambil baca ayat kursi. Apa yang digituin? Ya, itu action. Ya, saya berharap stop ya, karena ada programnya di TV begitu. Itu kan konten, ya, bohong. Gitu. Bahkan mereka yang hatinya bersih memberikan kenyamanan orang yang hatinya kotor berada di sisinya, sehingga orang yang di sebelahnya merasa bersih. Kenapa? Orang yang bersih melakukannya dengan pelakukannya. Padahal begini kan begini prinsipnya. Orang lain itu cerminan kita. Ini umum, ini kaidah umum. Orang lain cerminan kita. Kalau kita ngelihat orang merengut, jangan itu orang merengut bahaya. Bawa kaca. Ternyata
Muka gue yang merengut, dia ngeliat muka gue maka dia merengut. Itulah orang lain cermin kita. Tidak untuk orang yang kamil, karena dia tidak akan mencerminkan sifat orang lain. Dia punya cermin diri sendiri, yang orang lain akan ditundukkan oleh auranya, ya, akan dikalahkan oleh aura baiknya. Maka ya, orang itu diperlakukan baik sehingga merasa seperti orang baik. Maka kita jangan merasa kita, misalnya ada orang soleh, dia memperlakukan kita baik, wah kita baik. Belum tentu. Maka banyak orang-orang yang dekat orang-orang soleh sombong. Dia kira dia soleh banget. Belum tentu, mungkin dia paling kotor ya, karena tidak diperlakukan. Kalau orang lain kan cermin langsung. Jika orang yang bersih tidak. Ya, ini diroyah ini artinya pemahaman ini bisanad. Ya, saya mendapatkannya an syaikhin. Ya. Artinya bukan hasil renungan, tidak ada. Mereka masyayikh mengatakan hati-hati, katanya. Ya, kamu bersama orang-orang soleh, padahal ya maksudnya itu ya bersama dia. Gitu. Tapi dengan ucapan tarbiyahnya, ya, mereka memperingatkan kita hati-hati dengan mereka orang-orang soleh. Ketika memperlakukanmu baik, bukan berarti kamu baik. Ya, sementara interaksi kepada orang secara umum betul-betul cermin kita tuh. Kenapa? Karena lemah. Kalau yang kuat, dia tidak akan mengikuti keadaan orang lain, karena dia kuat. Nah, kita yang berhati-hati menjadi hijab untuk tidak menirukan sikap itu. Dia merasa saya nggak apa-apa, saya soleh, saya. Itu sebab banyak orang apabila dekat dengan orang-orang soleh jadi sombong, dan orang lain melihatnya gregetan. Sombong buat lu kayak kiainya, katanya gitu. Ya, saya waktu kecil tuh ingat, iya. Kenapa ya? Rupanya ya, itu kan tajribah ruhiyah, itu pengalaman kehidupan kerohanian. Dan mereka para aulia itu kaya akan pengalaman itu. Itulah hikmah namanya. Ya, mereka para arifin, artinya orang-orang yang kamil, ditanya pun tentang orang baik aja. Itu. Nah, maka heran kepada orang yang yalumu ghairahu, laum. Ya. Apa laum itu? Mengata, ya, ngatain kalau kata kita. Orang lain ala dzan, di atas prasangka. Wala yazummu nafsahu, tidak mencaci dirinya sendiri, padahal alal yakin. Kita ini tahu kita soleh kagak, kita tahu. Ya, tahu. Ya. Artinya orang-orang yang artinya menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ya kami lah, ya merasa di depan orang yang udah dipanggil ustadz, udah dipanggil kiai, udah di depan orang tampilnya ideal aja. Udah tampil ideal karena apa? Ya karena kondisi status sosial. Lama-lama dia ngaku soleh gitu. Dan itu lebih tidak beribadah. Lebih beribadah orang-orang yang hidup yang kelihatannya tidak kenal masjid, tidak kenal majelis, tetapi dia lebih beribadah kepada Allah. Coba saya mendengar perkataan itu, waduh, itu pandangan orang sufi, artinya bisanad ruhani. Ya,
Ceger dulu kalau ngeliat ustadz gerem banget, ngelihat orang-orang yang ya ahli maksiat malah nggak pernah diomelin. Akhirnya kita ini nih yang orang ngaji lah, itu kayak gimana sih lah, kita ngaji, kita sembahyang diomelin lah, ya Allah no. Orang ya Allah, iya ya. Rupanya ibadah dalam prinsip tasawuf itu bukan apa, bukan ungkuk doang istilahnya begitu, bukan fisik doang, jiwa menghadap tidak kepada Allah. Qala Hatimul Asam rahimahullahu, ajibtu mimman yastahi minal khalqi kaifa la yastahi minal khaliq. Heran kepada orang yang malu kepada makhluk, kepada orang ya, bagaimana dia tidak malu kepada Khaliq, pencipta, kepada Allah ya. Sama orang dia nggak mau kelihatan baik, maaf, kelihatan buruk. Waduh. Tapi dia melakukan sesuatu yang dia sendiri yang tahu, dan dia tidak malu kepada Allah. Waliman yatlubu ridha al-marbubin, makhluk ya. Dan heran kepada orang yang mencari ridho makhluk. Marbub itu artinya ridho yang di tangan Tuhan. Wala kaifa la yatlubu ridha Rabb, bagaimana tidak menuntut mencari ridho Allah. Apa ridho itu? Ridho itu disukai, diterima ya, maunya disukai orang dan diterima orang itu. Karena para aulia itu, orang-orang sufi itu ya, mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali tidak perlu kepada orang lain. Tapi bukan ucapan sombong. Gua nggak perlu orang. Ya, itu meniru bunyi, salah tiruannya rupanya. Ya, nggak perlu orang, bukan tidak suka kepada orang, bukan marah kepada orang, bukan. Artinya ibadah itu bukan untuk orang. Ya, orang mau belakangi dia, orang mau mendepani dia, itu bukan tujuan. Itu maksud orang sufi. Ya, terkadang ada orang ya, melakukan kebaikan lalu dikritik oleh orang, jawabnya gua nggak perlu orang. Lah kritik mah, teguran mah kewajiban. Ya, masalah dia perlu atau tidak perlu kepada orang, ya itu artinya nggak ada urusan. Nah, orang itu ukurannya baik atau tidak akhlaknya kepada orang, bukan masalah perlu tidak perlu. Ya, dia mengira bahwa itu meniru bunyi ucapan para aulia. Padahal maksud ucapan para aulia bahwa dia melakukan kebaikan tidak untuk orang. Apakah orang idbar atau iqbal, dia bukan tujuannya. Orang ridho atau tidak ridho, bukan tujuannya. Ya, Ceger kan dulu saya nggak perlu murid. Itu. Nah kalau nggak ada muridnya gimana? Itu maknanya saya hanya perlu Allah. Itu. Pas kita yang nulat pas lagi marah doang ngomong begitu, nggak perlu orang, nggak perlu murid. Ya. Ya, niru bunyi isinya nggak ada. Itu slogan-slogan para aulia, slogan-slogan tasawuf untuk membetulkan hati agar Allah saja, untuk mencari ridho Allah saja, bukan ridho orang. Ya, oleh karena itu dia tidak benci kepada orang yang tidak suka, dia tidak ya, karena memang dia tidak tujuannya orang. Ini waliman yuhibbu ahla ta'ati wa huwa muqbilun 'alal ma'siyati. Dan heran lagi kepada orang yang ngakunya suka kepada orang ahli taat, tetapi dia masih melakukan maksiat, masih condong kepada maksiat, muqbilun 'alal maksiat ya, masih condong. Kan itu bohong namanya.
Wa ajibtu liman ya'rifu jalalallah kaifa yu'ridu anhu. Dan heran juga kepada orang yang mengetahui keperkasaan Allah tetapi dia berpaling dari Allah. Kalau kata ceger orang nggak takut sama Allah padahal lu katanya dipitas mati katanya gitu. Itu kan maksudnya jalalullah. Kalau melakukan sesuatu ya. Karena takut kepada Allah itu adalah ya melihat kejalalannya, keperkasaannya. Seperti begini, ada orang misalnya juara dah, udah nggak terkalahkan lah, ditakutin lah orang. Pokoknya kalau dia datang, gamparannya aja udah matanya keluar api lah misalnya begitu. Ya, maka kita takut kejalalan itu kepada orang itu. Ya, maka kita berada di mana, misalnya di kampungnya dan orang itu ada. Nah, kalau kita takut dengan jalalnya, bagaimana kita mau berpaling dari dia? Ya. Wa ajibtu liman ya'kulu rizqa rabbih wa kaifa yashkuru ghairahu. Dan heran kepada orang yang memakan rizki Tuhan, ya, bagaimana dia bersyukurnya kepada selain Allah, ya. Yang dimakan rizki Allah tetapi bersyukurnya kepada selain Allah, ya. Artinya bersyukur, gembira dengan pemberiannya dan menggunakan pemberiannya itu bukan untuk taat kepada Allah. Itu bertanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Wa ajibtu liman yashtaril mamluka bimalihi kaifa la yashtaril ahrara bima'rufihi wa tibi kalamihi. Dan heran kepada orang yang membeli mamluk. Mamluk ini hamba sahaya dengan hartanya. Bagaimana dia tidak membeli al-ahrar, ya, kemerdekaan dengan ma'rufnya dan kebaikan kalamnya, ya. Orang banyak mengumpulkan hamba sahaya misalnya, ya, tetapi perlakuannya kepada orang yang merdeka itu buruk, ya. Kan orang dikenal baik, membebaskan, membeli itu kan membebaskan, membeli hamba-hamba itu kan membebaskan dengan hartanya, ya. Tetapi perlakuannya kepada orang yang merdeka, ya, itu buruk sekali. Perlakuannya tidak ma'ruf, ucapannya juga tidak thayyib, tidak baik. Wa qala Khunais bin Abdillah rahimahullah, ajibtu min rajulin lailuhu qaimun wa naharuhu saimun wa yajtanibul maharima wa la talqahu illa baqiyan hazinan wa rajulun lailuhu naimun wa naharuhu laibun wa yartakibul maharim wa la talqahu abadan illa dhahikan mustabsyira. Allah.
Ajibtu. Ini unik ya. Sindirannya tuh halus sekali nih. Imam Khunais ini. Aku heran kepada orang yang malamnya sembahyang malam, siangnya puasa dan menjauhi segala yang haram, tidaklah wala talqahu, dan tidaklah engkau menjumpainya melainkan dia menangis dan sedih. Ya. Dan heran juga orang malamnya tidur, siangnya main dan melakukan yang haram, dan engkau menemuinya senantiasa dia ketawa dan bergembira. Artinya heran, kok bisa malam kagak sembahyang, siang kagak puasa, misalnya dosa dilakukan, masih bisa ketawa, kan heran. Tapi lebih heran lagi, heran kagum. Orang malamnya sembahyang, siangnya puasa, menjauhkan dosa-dosa, dan tetap kelihatannya dia seperti orang gak berbuat apa-apa, sedih aja, ya Allah. Ya. Ini kita jadi ustaz udah teradang teredeng ya. Ini. Kenapa? Karena orang yang qiyamul lail, puasa siang, menjauhkan yang haram, dan kenapa dia nangis? Itu menunjukkan bahwa dia tidak merasa berbuat, itu tandanya diterima oleh Allah amalnya. Ya, tidak merasa berbuat. Amal, apabila amal itu diambil oleh Allah, dia nggak merasa memiliki, nggak punya, rasanya kurang aja. Nah, amal yang disetap oleh Allah tidak diterima, numpuk, logikanya begitu. Numpuk masih di dia, makanya dia merasa aja. Ya, merasa gua mah ini, gua mah itu, gua mah onoh, gua mah unih. Ya, itu berarti amalnya di stop oleh Allah. Ya, masih dia ingat, masih dia sebut, masih dia angkat. Gitu. Memang bahayanya ini juga kalam sanad ya. Bahayanya kita bersama orang soleh itu seperti umpamanya ini, saya umpamakan bisnismen sudah berhasil, lihat kehidupannya, pagi-pagi uncang-uncang kaki kan gitu, minum kopi, ngerokok ya, telepon aja turun 1 miliar bisnisnya. Lah kita pasang jualan di jalan 24 jam kita berdiri di situ juga 20 tahun belum dapat 1 miliar. Pagi-pagi mau uncang-uncang kayak dia, nah itu maksudnya. Ya, mereka kelihatannya tidak berzikir, padahal berzikir. Kita nggak zikir pisan. Gitu. Meniru fisik tapi tidak ada isinya. Itulah yang mereka katakan begini, khiyamuhum ka khiyamina walakin nisa'uhum ghairu nisa'ina, katanya. Khemahnya sama cakepnya, tetapi istrinya ya jelek ya. Nggak sama istrinya, dia mah jelek ya, dia mah jelek, orang itu mah cakep. Itu umpamanya luar dengan isi. Ya. Khiyamuhum ka khiyamina walakin nisa'uhum ghairu nisa'ina, gitu. Ya, khemahnya sama, isinya lain. Itu bahaya pengikut. Dan biasanya yang meniru itu anak kepada orang tua.
Dia kira udah sama banget lah. Beda. Nah, anak kiai, anaknya semua kayak kiai. Ya. Gaya-gayanya. Itu khemahnya doang. Khiyamuhum ka khiyamina walakin nisa'uhum ghairu nisa'. Itu di mana-mana, Pak. Ya saya nggak ngomong orang ceger. Ya. Di mana-mana emang ceger bukan orang. Ya, sama orang. At-tazallul lil abid naqsun fid din. Allahu akbar. Merendah-rendah diri kepada orang, kepada hamba, kepada orang. Itu pertanda cedera pada agamanya tuh. Naqs. Wa qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullah ajibtu mimman yatazallalu lil abid wa huwa yajidu min sayyidihi ma yurid. Saya heran orang yang merendah-rendah kepada hamba. Ini perumpamaan orang hamba dan Tuhan. Seperti makhluk dan khalik. Kita kan hamba Allah. Kenapa kita merendah-rendah kepada hamba? Sementara dia mendapatkan apa yang dia ingini dari tuannya. Coba diilustrasikan. Ada hamba saya, ada tuannya tuh. Kita semua keperluan kita dipenuhi oleh tuannya. Kenapa kita seolah-olah tidak melupakan tuannya dan kita hormati ya hamba sahayanya? Kan aneh kan gitu. Ya. Artinya kita melakukan sesuatu untuk orang. Lah yang menuhin keperluan engkau kan Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, semua oleh Allah. Artinya terkadang orang kalau memahaminya dengan pemahaman yang materialistik, oh berarti sama orang nggak boleh hormat. Itu bagi orang yang menganggap orang itu ada. Makanya dia membencinya dan menyukainya. Kalau orang yang telah meyakini bahwa ternyata semua manusia ciptaan Allah, hakikatnya tidak ada dan itu jalan ibadah kepada Allah, maka ya dia dikatakannya dia mengetahui bahwa makhluk tidak ada, maka apa yang dia lakukan kepada makhluk itu kepada Allah. Ya. Nah sering orang membaca kitab orang sufi dia menjauh dari orang, dia mah Allah aja. Wah iya. Faktanya yang dikerumuni oleh orang itu mereka orang-orang sufi, orang-orang pakai memencil aja di dalam kamar nulis. Paling turun ke orang itu observasi untuk memenuhi syarat tulisannya. Nah orang sufi itu betul-betul mendengarkan dengus napas manusia. Apa yang dilakukan manusia di pagi hari, apa yang dilakukan manusia di siang hari, apa yang dilakukan manusia di sore hari, apa yang dilakukan manusia di malam hari. Ya. Saya ingat dulu Kiai Cagar mengatakan orang tidur aja. Ya. Lihat orang di dunia itu. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa menjadi khadim lillah. Tetapi pendekatannya semuanya adalah kerohanian. Wa ajibtu liman kana qutuhu raghifan yu'si rabban latifan. Allahu akbar. Heran kepada orang yang makanan pokoknya roti, nasi lah kalau kata kita. Bukan besi begitu. Kan lemah artinya. Berani-berani dia bermaksiat kepada Tuhan yang maha lembut. Ada yang lebih lembut lagi dari roti. Kenapa orang melakukan sesuatu untuk sepotong roti, istilahnya begitu, bukan kepada Tuhan yang maha lembut. Wajib liman yakhafu ala mauti nafsihi wala yakhafu ala mauti qalbihi. Heran kepada orang yang khawatir
mati dirinya, mati. Takutan sama mati, tapi dia tidak takut kepada hatinya mati. Ya. Hati kalau mati kagak bakal ngedenger nasihat. Nah, itu hati mati. Kenapa? Karena al-ghafil yuzakkar wan naim yuqaz. Orang kalau lupa mah bisa diingetin. Ya, orang kalau tidur bisa dibangunin. Tapi dibangunin susah, diingetin sudah susah, apa namanya? Mati. Hati kalau nggak ada cahaya ilmu mati, nggak ada cahaya nasihat mati. Ya. Orang anggap wah ngaji mulu katanya gitu, bosan lagi kecil. Ngaji apa waktu kecil? Ngaji apa coba? Ngaji alif bete. Ya. Diceger dulu, pengajian itu nggak disebut ngaji, hadiran. Itu. Artinya dia mendengarkan nasihat jiwa. Fiqhul hayah, pemahaman hidup yang diperlukan oleh orang. Bukan diajarin mubtada khobar. Ya. Ya ada aja orang alasannya. Ya. Wah itu mah pengajian tinggi banget. Kalau kita ngajar mubtada khobar nanti itu mah nahu sorob. Lalu mau ngaji apa emang? Ya. Itu karena jauh dari nurul ilm, dari nurul zikir wa tazakur wa tazkir atau tazakur. Qala qailuhum ajibtu minka wa minni abnaitani bika anni aznaitani minka hatta zanantu annaka anni. Aku heran kepadaku dan aku heran kepadamu dan kepadaku. Abnaitani bika, engkau panakkan aku dariku dengan sebab kamu. Abnaitani anni bika. Ya. Abnaitani ini anni asalnya. Abnaitani anni bika. Orang sibuk dengan kekasih lupa dirinya. Itu namanya dia berilang kepada kekasihnya, engkau telah mempanakkan aku dari diriku dengan dirimu. Artinya sibuk dengan dia, bukan sibuk dengan aku. Adnaitani minka, dan engkau telah mendekatkanku kepadamu. Pertama, engkau panakkan dari diriku dan disibukkan olehmu. Itu abnaitani bika anni. Setelah itu adnaitani minka, engkau membuat aku dekat denganmu. Saking ku dekatnya hatta zonantu annaka anni. Saking dekatnya sehingga aku menyangka bahwa engkau aku. Ya Allah. Wah ini kalimat hakikat nih. Wah ini bicara tentang tauhid. Kadang orang main kata-kata. Engkau panahkan aku dariku dengan engkau, dan engkau dekatkan aku padamu sehingga aku menyangka bahwa engkau aku. Itulah wali. Terus prakteknya gimana? Ya. Apa yang diucapkan di kalimat ini, itu yang senantiasa kita terangkan dalam tarekat itu.
Orang ketika rohaninya tidak ada anwar, tidak ada akhlak, tidak ada maqamat, tidak ada sifat-sifat mulia, tidak ada asrar, itu istilah sama semua tuh, kosong, tidak ada. Maka dia sibuk dengan jasadnya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan telinganya, dengan perutnya, dengan kemaluannya, dengan nama baiknya, dengan syahwat dan ghadabiyahnya. Sibuk dengan itu dalam melakukan kebaikan. Untuk itu, ini namanya lupa Allah. Ya. Nah, ketika ruhnya sempurna, punya akhlak, punya sifat mulia, punya maqamat, punya anwar, punya asrar, banyak amat. Itu sama istilahnya, itu istilah doang. Itu adalah anugerah dari sifat-sifat Allah. Itulah orang dekat kepada Allah. Nah, maka Allah membuat dia tidak sibuk dengan dirinya. Dekat dengan Allah itu bukan dekat dengan memperbanyak bilangan dalam ibadah. Kenapa orang dulu jangan banyak-banyak, biar sedikit, tetap banyak nyari mah. Ya. Ngaji mah nggak usah pinter-pinter, yang penting apa yang penting? Yang penting goblok. Tidak tahu itu teh sebuah slogan. Ibadah jangan banyak-banyak, yang penting ikhlas. Bener, yang difokusin nggak banyaknya, bukan ikhlasnya. Sementara wali yang ngomong begitu ibadahnya banyak. Kita yang ngedengerin omongan wali ibadahnya sedikit. Ya. Itu salahnya. Ya. Saya melakukan kajian bahwa ternyata dalam satu generasi ada kesalahan pemahaman terhadap ayat kalimat itu. Ada sebabnya rupanya di belakang itu. Ya. Dan itu slogan orang-orang sufi itu. Ya, saya teringat banget lah contoh Kiai Caiga dulu kalau ngomong kepada muridnya, jangan mikirin bini, jangan mikirin anak, jangan mikirin orang, pikirin dulu sendiri. Kalau muridnya goblok, bener bini kagak dipikirin, anak kali dipikirin, egois. Padahal maksudnya pikirin kewajiban lu sama semua orang, jangan lu pikirin orang perbuatannya, sikapnya sama lu. Itu. Nah, kalau nggak begitu maknanya itu kurang ajar. Kiai ngomong begitu, ngajarin nggak bener. Ya. Anak mah nggak bisa nolongin. Orang tuh bawa amalnya. Coba, itu kalimat hikmah sebetulnya. Ya. Cuman salah memahaminya. Saya mendengar ucapan-ucapan Kiai Cager itu disalahpahami oleh ulama-ulama se-Bekasi. Ya, itu membuat Al-Fakir terpanggil untuk menerangkannya. Nah, karena slogan-slogan orang sufi itu penuh hikmah. Ya, kalau dulu orang ngomong di sini nggak kedengeran kemana-mana, sekarang ada YouTube. Ya. Viral bisa. Kalau salah mengucapkannya, salah menjelaskannya. Jadi abnaitani anni bika, engkau panakan aku dariku. Ini dari nafsu, dari jasad. Bika, dengan engkau memberikan sifat-sifatmu ke rohaniku.
Itu maksudnya. Ya. Bukan fana terus lupa dirinya. Oh, teler lah. Orang punya sifat sabar, punya sifat ridho misalnya. Lalu diuji sama orang. Kan dia tahan tuh nafsu marahnya itu. Itu namanya ya Allah mempanakan. Allah. Apalagi kena sifat itu cahaya itu terus bisa melihat bahwa ini Allah yang mengujinya. Jadi sosok makhluk yang tidak diprediksi. Bahkan melihatnya, ya Allah, itu yang paling berat ujian adalah dia. Seharusnya orang itu menerima kebaikan, tetapi Allah belum beri kebaikan, masih ada keburukan, lalu Allah uji dia. Sifat dengkinya Allah uji, melihat orang jaya misalnya, maka kan dengki. Itu kan musibah bagi dia. Ya. Sedangkan orang yang digibah mendapat keuntungan banyak, orang yang dihasud mendapat kehormatan makin tinggi. Ya. Apa urusannya dengan orang? Itu salah satu ketergila-gilaan saya. Dulu sama saya memandang tarekat, samalah semua orang memandang tarekat, memandang tasawuf. Tapi setelah melihat tajribah ruhiyahnya, hakikat itu, bahwa itu hakikat agama, ya Allah ya Rabbi. Gimana orang tidak benci dengan orang? Ya. Gimana orang bisa membenci orang, bisa memandang orang buruk, sedangkan orang setiap saat berubah? Saya itu terbayang-bayang itu waktu kecil dengar Kiai Ceger yang dulu ngomong, ya, saya tidak pernah benci kepada orang. Kalau benci, ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Wah, hebat banget dalam hati taruhannya. Benci saya dengan orang, ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Cuman ya kalimatnya diucapkan dikunci, udah nggak ada keterangannya. Ya untungnya nggak ada YouTube. Kalau nggak ada YouTube ngomong begitu, wah, dibully bisa sama netizen. Ya. Itu juga dulu Kiai Ceger dibully oleh ulama sekitarnya tuh, karena banyak ucapan-ucapan seperti itu. Adnaitani, saking deketnya, zonantu annaka anni, pakai zonantu. Zonantu itu apa? Ka'annaka tarah. Ya. Saking dekatnya saya menyangka engkau itu aku. Anal haq. Ya. Orang ibadah itu kan yang mengamalkan itu rohani, itu ibadah. Kalau jasad takalif. Ya. Ketika orang punya sabar lalu diuji, maka kuat. Dan sabar ini sifat Allah yang Allah berikan. Maka nafsu dia tidak mengakui sifat itu. Kecuali orang nggak sabar, nggak punya sifat sabar, dia bisa ngelewatin musibah itu, ngaku. Sama juga orang tidak punya sifat ubudiyah, berhasil melakukan ibadah. Kenapa berhasil melakukan ibadah? Karena jadi ustad. Ya. Dia sholat jamaah terus, lah karena ustad jadi imamnya. Dia ngajar terus, lah karena dia punya pondok, punya muridnya. Dia baca Quran terus, karena dia ngajar Quran. Coba ditaruh di pasar, bubar bisa. Sementara rohaninya tidak punya hakikat agama itu. Nah sehingga fisiknya, nafsunya melewati ya, pekerjaan itu, dan nafsu punya sifat iddia, mengaku. Maka aku, itu yang dulu Kiai Ceger mengatakan, ulama pengajian itu ya,
Orang yang majar maneh katanya isun. Apa kiai pengajian? Apa isun? Apa mengaku. Nah, ketika rohnya sempurna, ibadah itu hanya dapat dilakukan oleh sifat ruhani itu. Dan sifat itu sifat Allah. Nafsu gak bisa mengaku. Maka keluarlah kata-kata al-abid wal ma'bud, yang ibadah Allah, katanya gitu. Itu diringkas udah. Kalau mau diterangin sekitab. Nah, orang bicara hakikat ngebedah ayat ini, kata-kata ini. Ya. Dianggap itu filosofik. Bukan, itu syuhudi, itu hakikat. Wisalun wa firaq. Wisal pertemuan, firaq perpisahan. Qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu taala, ilahi dzikrul jannati mautun wa dzikrun nari mautun faya ajaban li nafsin tahya baina mautain ammal jannata fala sabra anha wa amman nara fala sabra alaiha wa qila dzikrul wisali mautun wa dzikrul firaqi mautun kaifa yahya qalbun baina mautain mautul arif ajibun li'annal arifa baina sururil ma'rifah wa khawfil firqah fa kaifal mautu ma'a sururil ma'rifah am kaifal hayatu ma'a khawfil firqah. Ya Allah, orang hidup antara wisal dan firaq, ya, pertemuan dan perpisahan. Yahya ibn Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, mengingat surga kematian, takut. Ya, pengen banget kan itu satu kematian. Wa zikrun narik, takut banget mautun, mati. Sungguh heran, faya ajaban li nafsin, bagi satu jiwa itu tahya hidup baina mautain. Ya. Sungguh luar biasa. Kita ini, jiwa ini hidup di antara dua kematian. Ingat surga, kematian. Ingat neraka, kematian. Apa artinya? Ammal jannatu fala sabra anha. Surga tidak sabar ingin mendapatkannya. Sabara anha itu merindukannya. Tidak sabar. Begini, anak kecil pengen mainan, nggak sabar. Ya, itu fala sabra anha. Pengen banget, nggak sabar itu, ya. Sabraan itu. Tetapi kalau nggak sabar menanggung derita, itu sabra'ala. Tetapi tidak menyabari perilaku orang, sabroli. Mana lebih berat, sabroli, sabra'an, sabra'ala, atau sabromin? Yang lebih berat sabra'an. Nahan perilaku, kita nggak sabar nahan orang perbuatannya buruk, satu. Kita nggak sabar nahan sakit, dua. Kita nggak sabar nahan rindu, mana yang paling berat bebannya? Sabra'an. Ya. Nah, mereka para aulia rindu kepada Allah, itu sebab maut. Nah, takut aman neraka juga maut juga. Ya, ini maut, itu maut. Artinya sungguh unik jiwa manusia itu. Ya, faya ajaban li nafsin tahya baina mautain ammal jannatu fala sabra anha wa amman naru fala sabra alaiha. Wakila, ada yang mengatakan begini, zikrul wisali mautun. Ingat pertemuan, mati. Orang lagi berpisah, ingat pertemuan, sedih. Ya. Jauh dari bini bertahun-tahun, lalu ingat masa lalu, oh mati. Wa zikrul firaqi mautun. Orang lagi bersama, ketakutan berpisah, mati.
Sedih artinya. Kaifa yahya qalbun baina maitain. Bagaimana hati bisa hidup antara dua kematian? Mautul arif ajibun. Kematian seorang yang arif itu ajib. Kenapa? Li'annal arifa, karena orang arif baina sururil ma'rifah. Ya. Seorang arif itu dia berada di antara kegembiraan ma'rifah, ya, dan ketakutan berpisah. Pakai pal maut ma'sururil ma'rifah. Bagaimana bisa mati sedangkan dia bersama kegembiraan ma'rifat? Pakai amkai pal haya, atau bagaimana bisa hidup ma'akhaufil firqah, ya, takut berpisah. Apa firqah? Maksudnya firqah kaitannya dengan kalimat ma'rifah dan arif. Suhudul khalqi bila haqqin. Lupa Allah, enggak ngelihat Allah dalam perbuatan makhluk. Itu firqah namanya. Dia menyaksikan perbuatan makhluk, tidak melihat bahwa itu hakikatnya perbuatan Allah. Itu firqah. Tetapi ketika dia melihat perbuatan makhluk, semuanya yang dia saksikan adalah kehendak Allah, tajalli sifat dan asma'nya. Itu namanya jama'. Ya, itu namanya jama'. Itulah ma'rifat dan selalu gembira. Kenapa? Karena dia melihat Allah yang melakukannya. Seperti gembira pengantin baru, dipeluk gembira, dicubit gembira. Itulah ma'rifat. Tetapi ketika dia ketakutan lupa, itu maut. Maut ini ketakutan, kesedihan, ya, maut maksudnya. Dan kita hidup itu antara enak dan gak enak, ya. Antara sedih dan gembira, apapun kedudukannya. Orang antara surga dan neraka, atau antara surga ma'rifat dan neraka perpisahan. Ya, kalau kita kan surga neraka gitu. Itu juga kalau ingat, kalau enggak ya, ini membahas orang yang takut neraka, takut surga. Itu rendah sudah. Ya, karena yang di atas itu sudah kesedihannya bukan karena neraka dan gembiranya bukan karena surga, tapi karena ma'rifat, karena jama'. Ya. Dan ketakutannya bukan karena maksiat, tetapi karena takut dia lupa dari Allah. Takut. Orang yang dikasih harta, mereka semua takut kehilangan. Ketika seorang, ya, salik diberi oleh Allah ma'rifat, ingat kepada Allah, maka takut sekali lupa. Lah kita maka ketakutan emang lupa terus. Ya, lagi sholat ke ora inget pisan, ora takut pisan. Ya. Aman neraka ora kon. Ya. Coba kita kalau nggak ngaji rasanya mah dia pisan. Lah padahal mah orang ada pisan-pisannya. Ya. Ajibtu liman yaqulu zakartu rabbi wa hal ansa fa adzkuru man nasitu. Allahu akbar. Aku heran kepada orang yang mengatakan aku ingat Tuhanku. Ingat. Ya. Wa hal ansa fa adzkuru man nasitu. Apakah aku lupa kemudian ingat kepada orang yang aku lupa? Bagaimana sih? Ya. Heran orang yang mengatakan aku ingat zakartu rabbi wa hal ansa fa adzkuru man nasitu. Ya. Orang yang ingat itu kagak bakal lupa. Betul nggak? Lah ya orang ingat bagaimana melupa? Bagaimana mau diingat orang nggak pernah lupa kok. Itu. Amutu idza zakartuka summa ahya. Aku mati ketika aku mengingatmu kemudian aku hidup. Amutu aku mati. Amutu aku mati. Koma. Idza zakartuka summa ahya. Ketika aku mengingatmu kemudian aku hidup. Walau lama uwaslika ma hayyitu.
kalau tidak ada air waslika, ya. Ini al-wasl diumpamakan seperti air, karena air menghidupkan tanah. Wasal menghidupkan hati. Apa wasal? Jamak, ya, syuhud ma'rifah, ya. Bukan bertemu bersambung. Kalau juga makna wasal bukan berarti bertemu kepada Allah begini. Ya. Orang apabila kembali kepada kaidahnya, apabila jiwanya sempurna, ya, maka itulah wasal kepada Allah, nyambung dan hidup hatinya. Diumpamakan seperti air. Laulama waslik, yakni al-wasl kalma. Kalau tidak ada air, ya, wasal kepadamu, ya, berhubungan kepadamu, ma hayyitu, aku tidak hidup. Fa ahya bil muna, maka aku hidup dengan segala harapan itu. Wa amutu syauqan, dan aku mati dengan kerinduan. Mereka matinya bukan karena mati lupa, tapi mati rindu. Pakam ahya alaika wa kam amut. Berapa kehidupan yang menimpamu dan berapa pakam ahya alaik, betapa. Pakam ini bukan berapa, artinya betapa, ya. Pakam ahya alaik wa kam amut, dan betapa aku hidup, ya, ke atasmu, dan betapa aku mati. Artinya aku punya harapan kepadamu, aku hidup ke atasmu, kepadamu, dan aku mati karena aku rindu, ya, betapa aku mati, ya. Bukan kita mati bukan gak punya duit, kalau hidup ada banyak duit, bukan. Tapi mereka mati karena takut, karena rindu kepada Allah, ya. Mati itu lambang kesedihan, kesusahan, ya. Syaributul hubba ka'san ba'da ka'sin. Aku meminum cinta cawan demi cawan. Kenapa orang sufi sering mengumpamakan minum khamr? Khamr itu maksudnya air. Air itu yang menghidupkan hati. Apa yang menghidupkan hati? Akhlak. Maka dia mengumpamakan bahwa guru meminumi saya khamr, artinya mengajarkan atau mewariskan atau memberikan teladan, memberikan sifat-sifat mulia, sehingga Allah meminuminya, gitu, melalui tangan si peminumnya, ya. Fama nafiza syarabu wa ma rawitu, enggak habis-habis itu minuman dan enggak hilang-hilang dahaganya. Orang mabok bisa sadar, orang haus bisa hilang dahaganya karena minum. Tetapi orang jika diberi sifat-sifat mulia, anwar, maqamat, ya, enggak pernah habis minuman hub itu, dan enggak pernah rasa puas. Ada orang stop, berhenti, udah sempurna, enggak ada. Makanya perjalanan kepada Allah ila mala nihayatalahu. Ya ajaban tagharraba amri inda kulli gharibin fasurtu ajiban inda kulli ajibin. Perkaraku, keadaanku asing, aneh, itu menurut setiap orang yang asing. Tetapi fasurtu ajiban, maka aku menjadi sesuatu yang luar biasa, ajib, ya. Inda kulli ajibin, di sisi setiap yang ajib. La ya'riful wali illal wali. Logikanya begini, orang kalau naik ke atas, bawah makin jauh enggak? Nah, orang jika dekat kepada Allah makin tidak nyambung kehidupannya kepada makhluk. Orientasinya berbeda, tujuannya berbeda, motifnya berbeda, bahasa yang keluar berbeda, pandangannya berbeda, ya. Itu ilustrasinya bahwa dia wisal kepada Allah dan dia gharib bagi orang. Tuba lil ghuraba, ya, berbahagialah kata Rasulullah, ya, untuk orang-orang yang asing.
Al-haditsu al-khamis ashar, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.